wakafa wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Allahumma ahyina ala sunnatih wa amitna ala millatih wahsyurna fi zumratih ma'alladina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wa syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Alhamdulillah para ustadz ustadzah semuanya, semoga dalam kondisi sehat, penuh semangat, yang kita semua diliputi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umat Islam yang istiqomah menjalankan risalah Islam hingga hari akhir nanti. Berbahagia sekali bisa hadir di forum yang penuh berkah ini. Ini apa nih? Judulnya apa nih? Kajian rutin gitu ya, atau gathering gitu? Kajian keluarga perindu surga. Kajian keluarga perindu surga. Iya. Saya ada teman Dr. Agus Setiawan itu di Jakarta. Dulu alumni Sudan, S3 di S3 di Malaysia, S2 di Sudan. Itu juga brandingnya kajian perindu surga juga. Sama tadi. Makanya saya pikir ini apa nyambung ke sana gitu kan? Nyambung ya. Karena nyambung tadi. Ya, beliau bikin buku tentang perindu surga dan istilahnya kajian-kajiannya brandingnya itu perindu surga. Nah, tak kira kok tiba-tiba sampai Solo gitu kan. Nanti bisa dicek tuh beliau itu. Di pikiran kita sudah seperti surga. Iya, Ya? sudah nyambung ya. Nyambung ya. Itu. Alhamdulillah, mohon maaf tadi mungkin keterlambatan, tapi saya yakin ya forumnya itu forum santai nih ya. Jadi, terlambat ya santai juga gitu kan. Kita tentu niatkan ya mendapatkan ukhuwah, mendapatkan nikmat iman, mendapatkan ilmu juga sehingga amal kita semakin semangat. Kalau kita bicara kemarin itu kan ada hari ayah ya, hari ayah dan hari pahlawan gitu. Jadi ayah itu kira-kira diposisikan jadi pahlawan ya dalam keluarga itu. Nah itu juga bagaimana kita masing-masing memahami posisi. Ada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya. Ada juga dalam Al-Qur'an wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kadang-kadang posisi pahlawan di sini lebih dipahami oleh sebagian ayah ya, kepala keluarga itu sebatas pahlawan nafkah keluarga atau pejuang nafkah keluarga. Itu melihat dari ayat-ayat tersebut itu satu sisi kewajiban dan itu memang juga cukup menyibukkan ya. Jika ada istilah pergi pagi pulang malam, apa itu? Banting tulang ya, peras keringat itu. Para ayah itu sangat-sangat banyak menghabiskan energi ya dari sisi memenuhi kewajiban ini. Dan itu memang luar biasa, itu hal yang sangat mulia ya. Cuman apakah posisinya itu aja kan? Itu yang harus kita renungkan itu. Ya, kemarin dulu sebenarnya ada yang viral itu, yaitu Indonesia termasuk apa? Negara peringkat ketiga fatherless country. Fatherless country itu negeri tanpa ayah. Maksudnya negeri tanpa ayah bukan bapaknya tidak ada sepenuhnya secara fisik, tapi bapaknya tidak hadir dalam tumbuh kembang anak karena sibuk mencari nafkah itu. Nah data itu dulu saya cari rujukannya ya. Ternyata hanya dari pidato pejabat. Jadi Indonesia peringkat ketiga negeri tanpa ayah itu secara rujukan hanya berawal dari pidato sambutan pejabat. Tapi baru Oktober kemarin itu ada jawaban data dari UGM itu lebih spesifik menyebutkan ada 15 juta anak Indonesia yang tumbuh kembang tanpa ayah. 15 juta ini yang tanpa ayah beneran, artinya ayah yang meninggal atau cerai itu 4 juta. Nah 11,5 juta itu benar-benar ada ayahnya, tapi ayahnya sibuk luar biasa mencari nafkah 60 jam per pekan. Nah itu yang kita bahas itu. Jadi kenapa? Ya tentu karena para ayah ingin menjadi pahlawan bagi keluarganya, yaitu dalam hal ini pejuang nafkah, menyelamatkan, intinya menyelamatkan anak-anaknya dari mungkin penderitaan, kemiskinan di dunia.
Sekali lagi ini posisi ayah sebagai pahlawan di sini luar biasa dan ini mulia. Dalam hadis Rasulullah mengatakan kegiatan mencari rizki itu juga bagian dari fisabilillah. Ya, hadis lengkapnya kan satu ketika Rasulullah itu dalam ekspedisi pemberangkatan perang, dalam perjalanan perang. Ada yang mengatakan Khaybar, ada yang mengatakan Tabuk. Nah, ketika itu lagi istirahat gitu kan, ada pemuda semangat membawa kambing gembalaan. Ya kan, mungkin dia bekerja untuk itu. Jadi di tenaganya disewa untuk menggembalakan kambing. Ada seorang sahabat yang berkomentar. Komentarnya kalau kata anak muda sekarang ya agak-agak nyinyir gitu ya, agak-agak julid gitu. Ya Rasulullah, seandainya semangat pemuda ini untuk berjihad, tentu sangat baik ya Rasulullah. Ya, jadi karena mereka sedang berjihad kan, sedang berangkat berjihad. Seandainya semangat dan kekuatan pemuda tadi untuk berjihad pasti lebih baik. Ternyata Rasulullah nggak sepakat. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, laukana kharaja yas'a, seandainya dia keluar, ya usahanya tadi ikhtiar dalam rangka memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang masih kecil, wa huwa fi sabilillah. Ataupun seandainya dia keluar bekerja untuk memenuhi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah renta, wa huwa fi sabilillah. Bahkan seandainya dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, mungkin belum nikah ya kan, wa huwa fi sabilillah, supaya tidak meminta-minta, supaya tidak meminta dari orang lain, maka fa huwa fi sabilillah. Nah, pada titik ini ya, jadi para ayah tadi dalam keluarga ketika dia memposisikan untuk mencari nafkah, sebenarnya dia fi sabilillah. Dengan semangatnya itu fi sabilillah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis lain ya, bahwa dinarun, satu dinar yang engkau infakkan untuk fi sabilillah, satu dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau infakkan untuk orang miskin, dan satu dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, maka yang lebih utama di sisi Allah adalah yang engkau infakkan untuk keluargamu. Jadi disinilah terkumpul ya peran-peran mulia seorang ahli ayah, pahlawan bagi keluarga, yang akhirnya fokus di situ, menghabiskan waktu di situ, sehingga tadi muncul negeri tanpa ayah ya. Dari memahami sisi itu saja ya, tapi tentu kita ingin bagaimana para ayah juga punya bukan hanya kewajiban itu, tetapi mempunyai visi yang besar, membawa keluarganya ke arah mana. Nah, ini yang harus kemudian kita pastikan ya, bahwa tidak hanya mencukupi kebutuhan tadi, tapi para ayah harus punya visi besar, menjadi pahlawan dunia akhirat, bukan cuma dunia saja, pahlawan dunia akhirat sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Tahrim ayat 6 ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu di dunia tugasnya ayah itu. Jadi bukan hanya kewajiban memberi nafkah, tetapi ada tugas, ada visi menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka. Sehingga nanti insya Allah berujung dalam surat Ar-Ra'd ayat 32 ya, jannatu adn yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatim, akan ketemu reuni kembali di surga. Jadi tugas ayah itu berat, bukan hanya menyelamatkan dunia dengan memberi nafkah, tapi menyelamatkan akhirat, memastikan semua kumpul di surga. Makanya menjadi ayah yang istilahnya benar-benar sukses itu ya nanti di akhirat. Artinya tolak ukurnya adalah sejauh mana bisa menyelamatkan diri dan keluarganya dari api neraka. Maka tidak hanya menjadi pahlawan dunia, ayah harus menjadi pahlawan dunia akhirat bagi anak-anaknya, bagi keluarganya. Nah, itulah yang kemudian harus kita terus ikhtiarkan, kita doakan sebagaimana surat Al-Furqan 4, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dalam rangka mendapatkan menunaikan visi tadi ya, dengan doa yang di dalamnya tentu harus ada ikhtiar. Setiap doa itu harus ada ikhtiarnya kan. Makanya ketika kita doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, dia ada ikhtiarnya supaya anak-anak menjadi qurrata a'yun. Kemudian juga kita berdoa waj'alna lil muttaqina imama, ya ada ikhtiar
ikhtiarnya supaya anak-anak, keluarga dan diri kita menjadi lil muttaqina imama. Kalau tadi menuju ku anfusakum wa ahlikum nara, menuju jannatu adn tadi, ya ikhtiarnya dengan bagaimana menjadikan keluarga kita qurrata ayun dan menjadikan keluarga kita lil muttaqina imama. Dua ini visi besar. Visi misinya ini, ya visinya tadi ke surga. Kan perindu surga kan? Kan perindu surga. Ku anfusakum wa ahlikum nara itu perindu surga. Tapi misinya ya tadi, dua tadi. Bagaimana menjadikan hari ini keluarga kita qurrata ayun dan lil muttaqina imama. Qurrata ayun itu apa ya? Bagaimana para ayah tadi, pahlawan keluarga harus memikirkan untuk membimbing anak-anaknya menjadi dua hal ini supaya benar-benar bisa mendapatkan surga tadi. Qurrata ayun, penyejuk mata, penyejuk hati. Ada yang punya tadabbur mendalam ya. Penyejuk mata, karena air mata itu ada dua. Air mata yang dingin dan air mata yang panas. Itu. Jadi air mata yang dingin ini adalah air mata bahagia. Melihat anak dalam ketaatan itu bahagia, jadi sejuk gitu. Kalau air mata yang panas, kira-kira kalau air mata nangis karena apa biasanya? Karena sedih ya, sedih melihat apa namanya, mungkin anak dalam keburukan, dalam kemaksiatan, itu air matanya panas ya, nggak sejuk gitu ya. Penyejuk mata itu adalah ketika keluar air mata ternyata air mata yang sejuk ya, bukan karena terharu melihat anaknya dalam ketaatan. Nah disinilah ketika kita, jadi yang disebut qurrata ayun adalah anak-anak dalam ketaatan sehingga menjadikan orang tuanya senang dan sejuk matanya. Gitu. Melihat anak-anak semangat dalam kebaikan ya, melihat anak-anak luar biasa, itu pasti orang tua mana yang nggak senang itu. Maka untuk menjadi qurrata ayun ya, yang pertama kita harus membiasakan kepada mereka hal-hal kebaikan. Kalau dalam Al-Quran saja dikatakan ya, proses yang paling inti misalnya sholat gitu, disebutkan wa'mur ahlaka bis sholah wastabir alaiha. Perintahkanlah anakmu, keluargamu untuk sholat dan bersabarlah dalam menjalankannya. Kalau dalam hadis kan disebutkan ya, dikenalkan usia 7 tahun, terus diberitahu, diajarkan sampai usia 10 tahun baru boleh apa? Baru boleh apa? Oh, langsung dipukul ya. Baru boleh dievaluasi. Jadi artinya benar-benar nggak selama proses waktu pengenalan itu kita mengenalkan dengan optimal gitu kan? Bukan berarti 7 tahun disuruh diajarkan, setelah itu berai 3 tahun, setelah 10 tahun mereka nggak sholat dipukul kan? Kan dalam proses itu kan berarti ada 3 tahun yang penuh dengan pembiasaan, penuh dengan tahbib, menumbuhkan kecintaan ya, ada takwid, ada tahbib, ada juga dengan menumbuhkan motivasi targhib, itu 3 tahun itu. Kalau per hari 5 kali kan bayangkan coba, 5 kali 365 kali 3 ya, upaya yang dilakukan seorang ayah dalam memastikan 10 tahun berhak dievaluasi kan gitu. Nah itulah wastabir alaiha, belum dalam hal-hal yang lain. Maka di sini tentu peran ayah dan peran ibu ya ini diperlukan, dan yang paling penting saya kira adalah dalam mengajarkan supaya anak-anak kita qurrata ayun tadi, mulai menumbuhkan kecintaan, membiasakan ya, diajak, targhib, memotivasi, dan yang tentu yang paling penting adalah keteladanan ya dari kita. Itu melakukan kebiasaan-kebiasaan baik, itu anak-anak kita merekam dengan baik. Anak kita tuh merekam semua kebaikan atau keburukan. Bagi anak-anak yang masih kecil itu standarnya ya bapaknya. Bapaknya melakukan itu berarti baik ya. Kalau nggak melakukan itu ya berarti itu kurang baik mungkin gitu ya. Nah disinilah kita perlu menjadi mampu menjadikan kita teladan bagi anak-anak kita. Dan
ini yang hari ini situasinya agak susah ya. Teladan dalam akhlak, teladan dalam akidah, teladan dalam perkataan itu jelas itu. Tapi kadang teladan dalam gaya hidup, ya, teladan dalam birrul walidain, ya itu. Anak kita itu merekam cara kita birrul walidain. Kalau bagi yang mbahnya deket, ya bersyukurlah. Berarti kan merekamnya setiap saat itu. Artinya bisa mendapatkan contoh nyata dari birrul walidain. Tapi yang mbahnya jauh, nah itu harus dibiasakan. Berarti punya agenda untuk pulang kampung, untuk mudik itu. Itu rekaman penting bagi anak-anak kita. Nanti kalau kita sudah tua, ya, anak-anak kita akan memutar ulang itu. Ketika kita sering mengajak dia ke rumah nenek, maka di waktu kita tua, dia juga akan mudah sering pulang ke kita. Karena sudah ada rekamannya gitu. Tapi kalau saat ini aja kita jarang mengajak ke rumah nenek kakeknya, nanti ketika dia besar, dia nggak punya rekamannya. Oh dulu nggak pernah ke rumah nenek, nggak pernah ke rumah kakek gitu, yang jauh-jauh loh ya. Sehingga kalau nanti kita berjauhan ya dia juga nggak punya rekaman untuk kemudian sering pulang itu enggak. Nah maka orang sering bilang ya, birrul walidain itu apa? Birrul walidain adalah coretan ya, tulisan yang kita tulis hari ini ya pada anak-anak kita yang mereka akan membukanya nanti ketika kita sudah dewasa, ketika kita sudah tua. Itu apa yang kita lakukan hari ini. Apalagi tadi ada teman di Purwodadi itu cerita, Ustadz saya alhamdulillah anak saya tuh ya tadi sopan ya, baik, taat, pokoknya menghormati orang tuanya di zaman yang now ya, yang kemungkinan itu susah itu. Dan dia mengatakan saya tidak punya teori parenting macam-macam ABCD gitu. Ya dia tidak punya teori parenting ABCD, tapi ternyata dia itu di rumahnya merawat sang nenek. Sejak anaknya masih kecil sampai anaknya kuliah, itu melihat bagaimana orang tuanya merawat sang nenek dengan penuh perhatian. Nah itu menjadi rekaman sehingga akhirnya anaknya itu sangat menghormati orang tuanya. Nah itulah dari kita ingat bahwa ketika menjadikan anak qurrata a'yun itu berawal dari keteladanan. Semua orang tua pasti pengen anaknya baik, tapi tidak semua siap memperbaiki diri sendiri. Ya, maka kita biasakan mengajak anak-anak dalam kebaikan, semuanya proyek-proyek kebaikan. Nah ini seperti ini kan, datang pengajian, ajak anak-anak, ya. Kita ingat Nabi Ibrahim, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida, ya, wa Ismail, mengajak Nabi Ismail dalam mendirikan Ka'bah atau meninggikan Ka'bah Baitullah. Jadi terlibat secara aktif. Maka membiasakan, mendidik anak-anak kita, membiasakan agar mereka kemudian melakukan kebaikan-kebaikan. Walaupun kita tahu nanti dalam fase berikutnya ya, untuk mengembangkan anak-anak kita ya menjadi lil muttaqina imama, kita bisa melebarkan kebaikan-kebaikan itu lebih luas. Kalau tadi tentu memastikan ketaatan, yaitu apa? Qurrata a'yun, mereka dalam kebaikan, ketaatan. Nah sekarang bagaimana kemudian menjadikan mereka lil muttaqina imama? Apa itu lil muttaqina imama? Menjadi pemimpin. Dalam makna apa? Menjadi orang-orang yang mempunyai taksir di masyarakatnya, yaitu pengaruh. Sebagaimana Rasulullah sebutkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kalau tadi penuh ketaatan ya di rumah, semangat atau semangat untuk kebaikan diri pribadi, kalau lil muttaqina imama, bagaimana juga orang tua harus menjadikan anak-anak mereka, mendidik anak-anak mereka untuk punya semangat kebaikan yang bermanfaat sosial. Kebaikan yang bisa memberikan manfaat sosial, mewarnai tentu dengan dakwah dan kebaikan-kebaikan lainnya. Nah, kalau di sini tentu membutuhkan mereka-mereka yang tangguh, ya, tentu membutuhkan mereka-mereka yang kokoh, membutuhkan mereka-mereka yang siap. Nah, disinilah kita perlu mendidik anak-anak kita dengan lebih tegas, ya, tidak memanjakan. Ya, nah ada tadi ya, ada yang abai tadi, fatherless itu kan abai, nggak peduli, sibuk dengan kerjaannya. Tapi ada juga yang memanjakan, sebagaimana ada juga yang otoriter ya, terlalu keras.
Kalau ingat, kita ingat, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan anak-anak melalaikan dari mengingat Allah. Sebagaimana juga kita diminta supaya jangan sampai cinta kita kepada keluarga kita melebihi cinta daripada Allah, Rasul, dan berjihad di jalannya. Nah, ini daftar cinta ya dalam surat At-Taubah ayat 24 itu ya. Nah, itu kenapa seperti itu ya? Bisa jadi karena banyak orang tua hari ini yang karena cintanya kepada anak, akhirnya dia tidak mendidiknya untuk kuat, untuk tegar, untuk tegas itu. Sehingga akhirnya sekarang hari ini disebut dengan generasi apa? Strawberry ya, rapuh gitu. Kelihatannya indah, kelihatannya cantik, tapi ternyata rapuh. Kenapa? Ya karena banyak mendapatkan persetujuan di rumah, diiyakan terus, ya, dimudahkan terus. Begitu keluar mendapatkan penolakan, rapuh dia. Sama seperti medsos, ya, medsos TikTok itu kan ada namanya comment folding ya. Itu mendesain kalau orang share itu lebih banyak yang setuju daripada yang nggak setuju. Jadi yang nggak setuju kira-kira deleke lah gitu. Itu. Jadi anak-anak kalau misalnya dia upload di TikTok, dia akan mendapatkan banyak persetujuan. Anaknya muji, setuju, ya. Nah, terbiasa dengan itu. Maka menjadi sosok yang seolah-olah dicintai banyak orang, disetujui banyak orang. Di rumah juga begitu, disetujui bapak ibunya, ya, dimudahkan bapak ibunya. Satu saat ketika dia keluar rumah ada yang nggak setuju, kira-kira bagaimana? Ceklek, ya kan? Langsung meletre. Nah, kalau yang nggak tangguh seperti itu nggak mungkin kemudian jadi lil muttaqina imama. Jadi harus diberikan ketangguhan. Ya, kalau sampai sekarang sampai ada istilahnya apa itu? Delayed satisfaction, atau juga ada bagaimana kita merekayasa kesukaran bagi anak-anak kita. Ya, itu gampangannya gitu ya. Kalau anak-anak, kalau zaman kita dulu kan memang aslinya abot sukar gitu ya. Ya kan, kalau sekarang kan anak lebih mudah gitu, sehingga kerumitan dan tantangan itu harus kita rekayasa bagi anak kita gitu. Kalau zaman kita dulu nggak tahu ya, apakah kita zamannya berbeda itu. Itu kelihatannya ya memang masih sukar gitu kan. Jadi kita mendapatkan pelajaran sukar dari alam ya, pelajaran sukar dari lingkungan, pelajaran berat itu dari tantangan kehidupan waktu itu. Kalau anak zaman ini kemudian relatif lebih mudah, maka kesukaran itu harus direkayasa oleh orang tuanya gitu. Iya, diciptakan, direkayasa supaya mereka berlatih gitu. Nah, hal-hal seperti itu penting ya, karena tadi untuk menjadikan mereka orang-orang yang tangguh. Nah, setelah tangguh tentu bukan hanya tangguh yang dibutuhkan ya. Yang dibutuhkan itu kan juga tangguh dan menyelesaikan masalah itu. Yang namanya lil muttaqina imama adalah dia mempunyai kapabilitas ya, kompetensi, tapi juga punya kompetensi gitu. Kita ingat bagaimana SDM yang dibutuhkan. SDI dalam Al-Quran kan disebutkan dalam 2 ayat ya. Bagaimana spek SDI unggulan itu pasti kapabilitas dan kompetensi dan kredibilitas. Misalnya Nabi dua gadis putri Nabi Syuaib ya mengatakan inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Qawi itu kuat, mampu, punya kompetensi, punya kapabilitas. Al-amin itu amanah, punya kredibilitas. Gitu. Jadi kalau kita ingin menjadikan anak-anak kita lil muttaqina imama ya minimal 2 itu harus kuat juga. Begitu pula Nabi Yusuf ketika habis fit and proper test ya oleh Raja Mesir, fit and proper test, lalu dijanjikan akan dapat jabatan yang tinggi. Kira-kira mau minta pos mana? Maka Nabi Yusuf mengatakan dalam surat Yusuf 55, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Jadikanlah aku bendaharawan
di muka bumi ini, karena aku sesungguhnya hafid itu artinya pandai menjaga amanah, lagi-lagi itu kredibilitas. Alim mampu artinya kompetensi. Nah disinilah monggo para ayah kita cari kira-kira kompetensi. Ya, kalau tadi kan sudah tangguh ya, tangguh, jujur itu jelas. Kompetensi anak-anak kita bisa arahkan, kita bisa cari, kita bisa gali sehingga mereka mampu mengasahnya dengan baik, dan itu ketika dimulai dari mereka kecil insya Allah tentu akan lebih baik ya. Yang hebat hari ini itu kelihatannya sejak kecil menekuni satu bidang ya kan, misalnya Cristiano Ronaldo gitu kan ya, sejak kecil ya main bola gitu kan. Artinya tentu lebih baik sejak kecil kita bisa mengarahkan sehingga lebih tajam dalam hal-hal yang bisa membawa kemanfaatan gitu. Nah disinilah peran orang tua, sebagaimana Rasulullah SAW juga mendoakan Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia faqih dalam masalah agama, ajarkanlah dia tafsir itu sejak kecil. Karena ketika Rasulullah SAW wafat, Ibnu Abbas itu usianya baru 13 tahun. Jadi memang cing sekali itu ya. Jadi bisa diproyeksikan seperti itu. Begitu pula Pak Rasulullah juga senantiasa menunjuk sahabat sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan kekhususannya. Maka demikian pula anak-anak kita, ya kita tidak sibuk dengan satu bidang saja, tapi bisa jadi ada bidang-bidang lain yang anak kita ternyata senang di situ. Kalau zaman dulu kan orang tua kita sering menargetkan yang penting nilai matematikanya apik gitu kan. Jadi kalau nilai matematikanya elek dianggap tidak pinter. Pokoknya branding anak pinter adalah matematikanya apik gitu. Matematikanya elek bukan orang pinter, walaupun pelajaran lain banyak yang bagus ya kan. Zaman dulu kan begitu. Nah zaman sekarang kalau kita basisnya khairun nas anfa'hum linnas, bahwa semua bidang itu diperlukan dalam dakwah, maka kita bisa mendidik anak-anak kita ya, memoles, menempa sesuai mereka nanti akan berkarya di bidang apa. Dan ini sudah dilakukan, diperintahkan dan dianjurkan sejak zaman Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu punya ungkapan ya, kalau Anda lihat anak yang tidak punya bagian dari ilmu ya, tidak dilahirkan untuk itu, ini kata-katanya begitu ya, tidak dilahirkan untuk ilmu, untuk khidmah ilmu, maka ajarilah dia tadi menunggang kuda, memanah, melempar tombak dan lain-lain sebagainya. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Itu lebih bermanfaat baginya dan bagi kaum muslimin. Kompetensinya di situ itu lebih bermanfaat, dia lebih senang, dia lebih cenderung, dan kaum muslimin juga akan mendapatkan manfaatnya juga itu. Ini kan menunjukkan bahwa sudah ada pembagian ya, pembagian kecenderungan gitu. Sampai dikatakan gitu, kalau engkau lihat ada anak yang tidak punya bagian dari ilmu, tidak dilahirkan untuk itu, ya sudah jangan dipaksakan itu. Cari bidang-bidang lain yang mungkin di situ dia bisa berkarya dan lebih bermanfaat. Nah itu kita perlu cermat ya, melihat anak-anak kita nih model-model seperti apa ini ya, model-model seperti apa, itu real itu banyak ustadz-ustadz tahfidz yang juga artinya cerita, ustadz saya tuh ada punya murid gitu, kalau disuruh ngapal kayak tahfidz malah kayak mayat hidup gitu. Wah repot ini malah. Jadi ada hal-hal yang tentu perlu kita pastikan ya, dan ketika sejak dini tadi kita yakin bahwa dalam memperjuangkan Islam itu pasti membutuhkan semua bidang. Maka anak-anak kita bisa kita wakafkan di situ gitu. Kita punya misalnya Rio Haryanto ada ya. Kan muslim dia ya, punya pondok juga itu. Nah, itu kan dia kebut-kebutan gitu. Iya, balapan. Kira-kira kalau buat dakwah untuk apa kira-kira? Kan bisa buat antar jemput ustadz ya kan? Atau supir ambulan lah, kira-kira bisa kan? Gitu. Iya, artinya potensi seperti itu aja bisa gitu. Ya, maka jangan kita mungkin kalau ada kecenderungan tertentu anak-anak kita, apalagi jangan fokus kita pada keterbatasan pada anak-anak kita yang kemarin viral ya. Kalau kita bicara dunia umum ya, misalnya Putri Aryani lah, kan viral tarik suara sampai Amerika lah.
Kita tidak melihat tarik suaranya, tapi melihat cara orang tuanya menemukan sisi kelebihan. Karena kan dia punya kekurangan kan. Nah seandainya orang tuanya putus asa, fokus di kekurangan kan nggak jadi apa-apa, kira-kira begitu. Tapi orang tuanya, ayahnya menggali, kira-kira anak saya ini di balik kekurangannya ada kelebihan apa? Ketemu kelebihannya, digali, dilatih, berprestasi. Nah maka para orang tua, para ayah, ya kita juga bisa menggali seperti itu. Jangan fokus, wah anak saya kita raiso iki ya. Setelah itu kita fokus kelemahan, ya. Tetapi kita fokus pada kelebihan. Saya kira itu bagaimana kita mempunyai sisi 4 hal yang perlu kita perhatikan. Satu sisi ayah menjadi pahlawan dunia itu juga mulia, yaitu apa? Menjadi pejuang nafkah keluarga itu mulia luar biasa fisabilillah. Tapi jangan sampai kemudian melalaikan tugas untuk menyelamatkan akhiratnya. Maka ayah juga punya yang kedua, ayah juga punya visi untuk menyelamatkan akhirat, ku anfusakum wa ahlikum nar. Nah, cara untuk memperjuangkan visi itu yaitu dengan 2 misi. Bagaimana mendidik keluarga untuk menjadi keluarga yang taat, semangat dalam ketaatan, qurrata ayun, dan yang keempat, bagaimana mendidik keluarga untuk menjadi insan-insan yang tangguh, yang siap bermanfaat lil muttaqina imama. Itu adalah 4 hal, semoga bisa menjadi oleh-oleh, semoga bisa kita perdalam ya dalam kesempatan-kesempatan lain. Semoga Allah SWT berikan kita kekuatan untuk mengaplikasikannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.